Saya saya tambahin ya. Ya silakan. Jadi kira-kira gini, tadi yang dijelaskan sama Bu Rudeva itu kira-kira yang buat UMKM ya. Dan ini ya benar. Yang lagi seru di sisi pemerintahnya juga itu ada keputusan kayak peraturan presiden lah tentang SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Di dalamnya itu maunya semua kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten dan segala macam semuanya elektronik, semuanya tersambung satu sama lain, kira-kira itu. Nah, di pemerintah itu mereka mengembangkan namanya jaringan intranet pemerintah supaya aman dan sebagainya. Itu dalam proses. Kemudian salah satu di atasnya dari semua itu ada yang namanya Pusat Data Nasional (PDN). Itu bagian dari sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, kemarin PDN jadi berita besar karena jebol, hancur. Jadi ada usaha yang seru. Hilang. Parah. Ya datanya keambil sama hacker sih sebenarnya. Cuman ya itu cerita lain lah. Kalau dibuka kasihan nih pada stres semua nanti. Jadi kondisi realnya data hilang. Nggak bisa balik, ya ini pemerintah harus bikin sesuatu lah buat itu. Jadi ada masalah besar paling gawatnya di urusan yang ini adalah SDM. Jadi sebetulnya kita nggak punya SDM untuk menangani infrastruktur yang sebesar itu. SDM IT-nya kurang. Orang yang bisa ngeset itu semua kekurangan. Kita kekurangan orang sih sebenarnya untuk bisa sampai level itu semua. Konsekuensi dari situ adalah sebetulnya Presiden udah beberapa tahun yang lalu udah mulai ngomong kita perlu talenta digital. Talenta digital dia nargetin 600.000 kira-kira talenta digital per tahun harus ada. Padahal lulusan kita cuma 600 ribuan per tahun. Jadi semuanya harus bisa jadi talenta digital per tahunnya itu. Konsekuensinya nggak bisa tercapai karena kita nggak punya lulusan sebanyak itu. Ini bebannya ada di Kominfo, mereka bikin program talenta digital dan nggak bisa tercapai. Harusnya lebih dahsyat dari itu cara geraknya. Kita ngubah semua kurikulum di kampus-kampus sih supaya orang terpenuhi. Dengan kondisi orang tidak, ini kayak tadi aja saya kasih lihat di kuliah kan cyber security 22.000 orang yang lulus cuma 26. Kondisinya seperti itu di Republik Indonesia. Jadi jangan kaget kalau infrastrukturnya jebol karena emang nggak kuat, kondisinya separah itu. Ya, jadi pemerintah punya cita-cita yang gede, cuman kita kekurangan sumber daya. Jadi kalau kita lihat di suatu infrastruktur ada 3 sumber daya ya, ada teknologi, ada prosedur atau undang-undang atau aturan dan sebagainya, ada lagi manusia. Teknologi gampang, kita punya duit, kita bisa beli semuanya. Prosedur gampang, aturan bisa dibikin. Yang paling susah dibikin adalah manusia. Jadi ini yang kita bolongnya di situ, manusia. Kalau nggak ada manusia, mau punya aturan kayak punya teknologi, nggak akan bisa jalan itu semua. Contoh sederhana, pasti ada di antara teman-teman ada yang pernah ditipu lah di internet. Coba kita lapor ke polisi, ditanggapin nggak sama polisi? Pasti polisinya pusing kepala, nggak akan bisa nanggepin, nggak akan bisa bereaksi dengan kita jadi korban di internet karena ditipu. Paling gampang mah ini ya lewat WhatsApp kan banyak yang dapat APK penipuan dan sebagainya kan. Istri saya juga kena soalnya. Laporlah situ ke polisi, dijamin halal, nggak akan ada reaksi apa-apa. Nah ini masalah besar sebetulnya. Cuman kadang-kadang pemerintahnya nggak sadar bahwa ini masalah. Gitu ceritanya. Beres ya. Ini ada banyak pertanyaan lagi. Ini Bu Ulfa gimana, mau dilanjut atau gimana? Dilanjut, Bapak udah selesai? Udah selesai dulu dah. Kalau diterusin malah sampai besok. Nah, terima kasih Pak Pramono. Lalu ini ada yang raise hand dari Mbak Sri Anita. Silakan tanya. Halo, selamat siang Bapak Ibu. Siang. Perkenalkan saya Sri Anita. Kebetulan saya dosen di Universitas Pertiwi yang di Bekasi. Begini Bapak Ibu, kebetulan saya kan sedang melakukan seperti untuk panggi mungkin ya Bapak Ibu. Saya kan sedang melakukan pengabdian kepada masyarakat, memberikan bantuan kepada UKM dan sekolah SD, SMP, SMA. Itu website gratis. Saya memberikan maintenance, domain, pelatihan kepada operator sekolah itu secara gratis.
Tapi saya ada sedikit kendala nih ketika saya mencoba share ke sekolah atau UKM, itu mereka selalu beranggapan saya udah masukkan materi saya itu di Instagram, di Facebook. Untuk saya itu lebih mudah untuk diimplementasikan kepada kami dibanding saya harus buat website. Padahal saya tawarkan secara gratis. Ini saya kasih tahu seperti apa. Tetapi saat di lapangan ternyata saya tadi menjawab karena hanya sedikit saja yang memiliki domain ya. Jadi akhirnya apa sih sebenarnya yang bisa disampaikan kepada saya gitu. Ketika nanti saya ngobrol ke lapangan bahwa sebetulnya memang ada efek sosial media itu kepada brand atau kepada usaha atau kepada sekolah kita, tapi ada sisi website juga nih, mungkin karena strategi marketing saya kurang bagus ya, jadi apa sih istilahnya, strategi menarik teman-teman UMKM sama sekolah itu untuk melakukan digitalisasi website personal sekolahnya atau usahanya itu agak sulit sih menurut saya. Bahkan ketika saya sudah membantu mereka mendapatkan domain, akhirnya saya harus membantu mereka untuk mengisikan konten websitenya, itu pun juga saya mengalami beberapa kendala karena memang kebetulan masih saya sendiri, saya lakukan hanya beberapa dosen saja yang membantu. Tapi saya mau nanya nih kiat-kiat Pandi, kira-kira karena sudah berjalan sudah lama ya Bapak Ibu Pandi mengelola website domain Indonesia ini, apa saja sih yang perlu saya perhatikan? Kebetulan Pak Oto sini dulu ketemu Pak Oto di acara ini di Sulawesi Pak. Sulawesi. Waktu itu saya jadi PNS di Kominfo, kebetulan saya keluar dari PNS, saya jadi dosen. Keren, Terima keren. kasih Bapak Ibu. Pertanyaan saya. Nah, ini mah Bu Pandi, ini mah Bu Meta ya. Nah, saya coba bantu menjawab ya, Bu. Jadi memang gini, mungkin buat para UKM membuat website itu terlalu sulit gitu ya, di benak mereka gitu ya. Memang saat ini nih kita baru bekerja sama dengan Kadin dan Mitra Bukalapak gitu ya untuk memperluas pembuatan website ataupun microsite kepada para UKM. Jadi kami mencoba untuk melakukan literasi gitu ya, sosialisasi kepada para UKM bahwa membuat website itu ada yang nggak terlalu sulit gitu maksudnya ya. Bisa menggunakan microsite, bisa juga menggunakan website misalnya berbasis WordPress gitu ya, atau berbasis lain-lainnya gitu. Nah maka dari itu para UKM mau mencoba, dan salah satunya nih Ibu, kita kayak membuat lomba gitu loh Ibu, membuat lomba website yang paling paling informatif gitu Ibu, atau website yang paling menarik, atau mungkin microsite yang paling ya baiklah gitu. Nah kami mencoba untuk ke para UKM itu untuk membuat hal-hal seperti itu. Jadi mereka mau mencoba membuatnya gitu ya Bu ya. Jadi mereka juga terbantu dengan instruksi dari kami gitu ya, untuk pada saat pembuatan website ataupun pembuatan microsite gitu Ibu. Jadi mereka terpacu gitu Ibu untuk membuat hal-hal seperti itu. Dan ada yang bisa nih Bu, biasanya Bu udah ada yang ya lumayan lah gitu Ibu ya, bisa buat microsite ataupun buat website-nya. Mereka mencoba untuk mengajarkan ke temannya, ke rekannya membuat atau membantu membuat website. Jadi acuan mereka untuk membuat hal tersebut jadi menarik gitu Ibu. Wah ternyata gak sesulit atau yang mereka pikirkan gitu Ibu, bahwa masih ada hal-hal lain gitu Ibu yang bisa membuat website itu nggak terlalu sulit gitu Ibu. Oh gitu ya. Kurang lebih seperti itu sih. Mungkin dari Bu Teta ingin ditambahkan mungkin cara strategi marketingnya Bu, atau brand awareness-nya.
mengerjakan atau membuat konten copywriting, apalagi kadang ada yang sama sekali nggak paham dengan sosial media. Jadi kalau mereka strateginya selama ini yang berjalan adalah menggunakan WhatsApp status, biasanya masih seputar itu. Biasanya saya menyarankan kepada para pelaku UMKM itu untuk menggunakan satu admin sosial media. Biasanya itu satu admin pegang beberapa UMKM, dan biasanya itu juga yang mengerjakan biasanya mahasiswa tuh Mbak. Jadi makanya saya bilang mahasiswa saya tuh kalau bisa harus jago lah ya bikin konten copywriting supaya dapat penghasilan walaupun mungkin bukan penuh waktu kerjanya. Jadi mereka bisa handle beberapa UMKM yang memang mau naik kelas gitu. Jadi ada program Kominfo saat itu yang membuat UMKM naik kelas dengan cara mendigitalisasikan produk mereka, marketingnya lewat digital. Supaya mereka juga mampu mengenali bukan hanya bisa membuat produk. Jadi kalau sekarang paling saran saya UMKM itu marketing itu yang menggunakan admin sosial media jika memang mereka tidak memiliki kemampuan untuk membuat konten sendiri gitu. Tapi kalau kebanyakan sih kalau sekarang yang ibu-ibu muda itu mereka biasanya bikinnya lewat TikTok gitu Mbak, TikTok atau Reels gitu yang mereka udah bisa kalau kayak gitu. Jadi sebenarnya sih sekarang sih banyak lah pelatihan untuk UMKM, bukan hanya dari Kominfo tapi dari beberapa beberapa kementerian juga ada kementerian UMKM yang sering sekali update skill mereka. Boleh Mbak. Terima kasih. Kalau no, mungkin mau disampaikan? Ini jawab pertanyaan malah. Enggak, saya ngelihatnya ini sebenarnya pertanyaannya agak nyambung juga nih. Ada Pak Indra, tapi Pak Indra ntar berat tuh pertanyaannya. Ini yang Bapak ini ya, Utsmani Abdul Bari, terus ini kayaknya Ibu ya, Della Amalia. Itu mirip-mirip nih kira-kira buat pemula seperti apa. Jadi yang tadi jawabannya Bu Deva kayaknya lebih kalau yang udah mulai established ya. Ini yang pemula banget seperti apa? Kalau saya sebagai pemula saya akan cenderung caranya gini, masuk ke grup, apakah itu lewat TikTok lah atau lewat IG lah atau mana, ke yang grup atau forum tempat produk itu berada, yang orang-orang yang suka tentang produk tadi, terus aktif jawab. Jadi nggak usah bikin konten dulu. Jadi kalau ada orang pertanyaan, kita jawab. Ada pertanyaan, kita jawab. Ada pertanyaan, jawab. Nah ini muncul kan, oh si ini jago ini jago ini. Kita masuk ke label orang jago. Walaupun masih pemula sih sebenarnya, masih jago. Tapi bisa jawab gitu. Jawabnya juga harus rada low profile ya. Kayaknya ini caranya gini deh, gitu. Jangan ini harus kayak gini. Kalau itu kan jadi orang jagoan tuh jawabnya harus ya. Kalau yang belum jago jawabnya rada low profile, kayaknya gini deh, gitu. Mohon maaf kalau saya ada salah gitu, ada tambahan kayak gitu. Tapi kita udah mulai aktif bereaksi. Dari situ nanti mulai kerasa. Kita akan punya feeling sih. Ini orang bakal nanyanya soal apa sih? Nah, dari feeling itu kita mulai bikin FAQ. Nah, produk kita bisa langsung. Nah, ini paling gampang sih kalau bisa masih pakai s.id sebenarnya. Microsite itu lebih gampang. Jadi masukin FAQ-nya ke s.id tadi. Produk kita masukin situ. Jadi kalau mau baca lebih jelas, ini catatan saya ada di s.id apa gitu kan. Nah, itu lebih enak tuh ngelihatnya. Jadi mulai bikin website yang sederhana. Tapi awalnya berinteraksi dulu sih. Jadi ada tanya jawab. Jadi waktu kita bikin konten, betul-betul konten tadi betul-betul dibutuhkan sama orang lain. Yang masalah paling besar paling nggak di mahasiswa saya sama di dosen-dosen di kampus adalah kemampuan buat bercerita. Itu yang fatal, yang parah banget. Kebanyakan orang nggak mampu buat bercerita sih. Jadi walaupun itu cuman butuh satu paragraf, tapi kalau kata-katanya nggak keluar kan jadi kacau. Jadi nanti harus latihan di sebelah sana sih. Kira-kira itu tambahan yang ininya. Ini ada pertanyaan lagi yang lain, tapi balikin dulu ya Bu Ulfa, silakan. Terima kasih Pak Ono penyampaian jawabannya. Lalu dari Ibu Ines Mugirawan, bagaimana sebagai pelaku UMKM konvensional yang transformasi ke digital menyadari kebutuhan penerapan SEO dan SES dan copywriting, namun mereka tetap menggunakan
karena penjualan dan edukasi terbatas hanya untuk halayak umum, UMKM dapat memanfaatkan berbagai sumber daya online gratis dan terjangkau. Pelatihan online dari platform seperti Google Digital Garage, komunitas digital di forum seperti grup-grup Facebook bisa menjadi sumber informasi yang berharga. Selain itu, mungkin kolaborasi dengan institusi pendidikan atau memanfaatkan program pemerintah setempat yang mendukung digitalisasi UMKM. Biasanya Kominfo juga suka ngadain juga tuh pelatihan-pelatihan UMKM. Lalu kita juga konsultasi dengan ahli pemasaran digital, meskipun mungkin membutuhkan biaya dan tapi dapat memberikan panduan yang tepat sasaran. Dengan memanfaatkan sumber daya ini, saya rasa UMKM bisa mulai mengadopsi strategi digital yang diperlukan untuk masuk di era digital. Itu kalau dari Saya nambah versi sederhananya. Ya, ini SEO ya, Search Engine Optimization. Kalau cara berpikir Ono yang sederhana kira-kira gini. Google atau apapun itu akan menaikkan rating kita ke atas pada saat orang lain nge-refer menjadikan postingan kita atau informasi kita jadi referensinya dia. Semakin banyak orang yang mereferensi pada postingan atau informasi kita, dia akan makin tinggi di atas levelnya. Kira-kira logikanya SEO itu kira-kira gitu. Gimana caranya supaya banyak orang mereferensiin kita. Jadi si Google akan ngitung nih ntar URL yang siapa aja yang membuat kita jadi referensi. Kalau banyak berarti dia ratingnya di atas. Kalau sedikit dia ada di bawah. Supaya pas orang nyari dapatnya yang referensinya banyak, yang dibaca orang banyak, kira-kira gitu. Nah, taktik saya buat mengatasi gitu, taktiknya sederhana banget sih sebenarnya. Kita banjirin informasi aja internet dengan informasi yang kita punya. Jadi kalau tadi pernah ngeliat YouTube saya itu caranya kan saya kuliah saya upload. Konsekuensi yang terjadi adalah di dalam YouTube saya tuh ada 3.500-an video di dalamnya. Jadi saya banjirin aja udah. Saya nggak pakai algoritma apa-apa sih, algoritmanya banjir. Dibanjirin aja. Terus kalau misalnya kalau dilihat caranya saya posting, kalau ada acara, misalnya ada webinar ini, ada acara apa, saya postingnya berkali-kali. Jadi misalnya acara 1 bulan sebelumnya, posting tuh. Tiap hari posting tentang acara tadi, bentuknya flyer, diposting, posting. Akhirnya banjir kan. Udah gitu, akhirnya orang pada baca akhirnya. Kalau nggak sempat baca hari ini, mungkin besok ada yang baca. Atau minggu depan masih kebaca. Tapi masih ada waktu berapa minggu ke acara tadi. Jadi teknik SEO-nya adalah teknik banjir aja sih sebenarnya. Dengan cara itu, nempel informasinya ke orang-orang tadi. Gitu kira-kira. Mudah-mudahan kebayang. Ini teknik blow on ya yang saya pakai selama ini dan lumayan. Silakan Bu Ulfa. Pak Indra nih. Pak Indra kon. Ya. Iya, apa kabar? Baik, yakin Kang Ono sudah lupa. Iya, biasanya kalau laki-laki saya suka lupa emang sih. Kurang ajar sih Ono ya. Nah, ini tadi resource sudah beres ya. Iya, sebenarnya ada resource-nya, cuman kan di sana lagi ada KKN, jadi agak susah ditembus ya. Pertanyaannya, bagaimana cara memancing orang-orang yang jago? Ini kira-kira gitu ya kalimatnya. Bagaimana cara memancing orang-orang jago untuk keluar dari kandangnya dan sharing pengetahuannya, nurunin ilmunya kepada masyarakat, seperti yang saya kerjakan. Ini jujur dulu, nggak semua orang mau ikhlas melakukan apa yang seperti Ono lakukan ya. Banyak alasan lah, ada yang karena memang sibuk, segala macam, kita nggak bisa maksa, tapi kalau ini himbauan aja, kalau teman-teman yang sudah jago-jago dan mau sharing, ini rewardnya tuh beda banget daripada kita nggak sharing. Paling sederhana gini lah, kalau di dunia kerja yang sering kita hadapin adalah nyari orang yang jago dan bagus. Orang yang jago bagus akan kita dapat pada saat kita sharing sih.
Jadi ini himbauan buat teman-teman yang jago-jago tadi, Anda hanya bisa lebih sukses lagi karena kalau kita punya tim yang seide, sepengetahuan dengan apa yang kita punya. Supaya kita bisa punya tim yang bagus, caranya adalah kita harus sharing sih. Apakah sharing di webinar lah, apakah dalam bentuk workshop lah, apakah jadi pembicara tamu di kampus lah, segala macam. Syukur-syukur jadi dosen. Nah, ini orang-orang yang akan muncul. Nah, orang bagus ini nanti bisa kita rekrut yang bagus-bagusnya supaya bisa jadi tim, supaya kita bisa jalannya lebih cepat lagi, lebih keren lagi. Jadi caranya itu buat memancing. Mudah-mudahan ini bisa memancing orang-orang jago untuk sharing ya, kira-kira kayak gitu. Silahkan. Mudah-mudahan saya menjawab Pak Indra nih, Bu Ulfa, silahkan. Mungkin dari Pak yang lain yang ingin bertanya, silakan. Sebenarnya di kolom chat juga sudah ada pertanyaan lagi yang sudah dijawab semua. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, Bapak Ibu dosen? Mau ada Pak Ono dan Bu Guru dosen? Saya mau nambahin aja nih, kalau pada pengen dapetin ilmu yang lebih banyak, bisa ngirim hard disk ke saya kopiin semua ilmunya ke sana dah, gitulah. Ini iklan gratis nggak pakai duit, gitu. Oh, kirim, walah, oke. Ini harus copy paste. Atau bisa koordinasi ke email dah, paling gampang ya. Indonet.id. Nah, itu email saya ono@indo.net.id. Silakan koordinasi, silakan kirim harddisk. Cuman kalau bisa sih jangan harddisk tadi seperti yang ada di chat ya, ada di Twitter. Kalau bisa jangan harddisk yang 2,5 inci, harddisk laptop. Kalau bisa sih harddisk gede sekalian. Soalnya itu harddisk kalau ngopi panas banget tuh harddisknya. Soalnya gede. Gitu. 5. Waduh. Ini saya udah nggak bisa. Ini kondisi saya nggak bisa sharing nih kondisinya. Sharing layar saya nggak bisa nih. Ini ada masalah di komputer saya. Saya ada digital marketing, ada buat startup, ada ekonomi, ada data science, ada AI, ada machine learning, ada cyber security, ada hacking, ada mau masuk neraka bisa, masuk surga ada. Semua ada lah. Total 10 tera sih sebenarnya. Cuman rata-rata anak-anak pada ngirim 500-an giga, 100 giga lah. Harddisk. Ya, siap. Ada lagi yang ingin bertanya, silakan kepada para mahasiswa-mahasiswi atau ibu bapak dosen. Ada tuh, Mbak. Pada malu ngomong nih Pak kayaknya, lewat chat aja. Ya nggak apa-apa sih. Silvina Febriani, Assalamualaikum, saya mau bertanya Pak, seperti yang Ibu Deva sampaikan tadi, kita harus mempunyai soft skill dan hard skill seperti bisa membuat konten atau copywriting, juga harus bisa personal branding. Tapi ada hambatan kebanyakan orang yang takut memulai dan bingung mau mulai dari mana Bu. Bahkan ada orang yang benar-benar takut menunjukkan dirinya di sosmed untuk personal branding. Bagaimana cara mengatasi rasa takut dan cemas tersebut? Karena walaupun ada keinginan kuat untuk ada perubahan itu, tidak terlaksana sama sekali karena rasa takut tersebut. Silakan Ibu Deva. Oke, izin menjawab ya Mbak. Ini ke saya aja kali ya Mbak, apa ceritanya. Jadi kalau misalkan awalnya pasti kita takut lah ya. Misalnya mahasiswa tuh dilatihnya kan dari presentasi. Kadang-kadang mahasiswa kalau presentasi aja selalu pegang handphone
Hmm? nggak bisa sekali langsung pasti bisa Nyala. nggak bisa. Bentar. Ya, tutup dah. Dulu awal ngajar tahun 10 tahun yang lalu itu juga sama, serba takut salah, takut nggak bisa jawab, dan juga takut yang lain. Tapi beriring waktu jalan ya, kita harus benar-benar menguasai itu, belajar lagi, pengulangan lagi, sampai pada posisi di mana kita bisa gitu. Dan kan ada rasa takut, nggak bisa, takut, dan takut yang lain. Jadi itu kita harus menaklukkan diri kita sendiri sih, dengan latihan, dengan belajar, diulang-ulang, sampai akhirnya pada posisi ya saya bisa. Karena memang presentasi itu kan di kampus hanya kita ujung-ujungnya kan kalau seandainya kita jadi karyawan atau profesional kan kita harus berani mempresentasikan apa yang menjadi tugas kita gitu, atau apa yang menjadi misalnya kita ada deal project itu kan kita harus menjalankan dan nggak boleh kelihatan juga kita nggak bisa. Jadi intinya sih sebenarnya latihan berulang sampai pada posisi nanti hasilnya jadi biasa aja. Mungkin kalau saya itu nggak usah, mungkin Ono yang lebih better. Ya, terima kasih. Iya, betul sih. Jadi kalau pengalaman di kampus ya sama mahasiswa, seringkali memang betul sebagian besar mahasiswa tuh kayak takut, kesannya bahwa orang yang ada jadi peserta seminar atau di forum atau di grup itu jago-jago semua, kita nggak sejago mereka, jadi lebih banyak diem gitu pada nggak berani. Kalau saya caranya, makanya kita di kampus kita paksa semua mahasiswa harus jadi narasumber webinar. Wah, itu bukan hanya mahasiswanya aja, dosennya juga keder sama webinar. Ini dosennya waktu itu Bu Ulfa kemarin, Bu Hasna itu sampai nge-message saya tuh, Pak, ini pesertanya ada ada ratusan di seminarnya Pandi, dia nggak berani, dia keder asli itu waktu itu. Saya bilang, ya udah maju aja, lu kan dosen, masa takut sih. Jadi dosennya juga takut, jangan khawatir, bukan cuma mahasiswa yang takut, dosennya juga takut. Tapi sesudah ngomong, mulai pelan-pelan. Jadi pas ngomong baru kerasa, oh ternyata saya ada hal-hal yang saya lebih jago daripada peserta gitu. Jadi kalau si mahasiswa kan biasanya pesertanya anak-anak SMA atau SMK gitu ya, kalau di kampus ya. Nah itu kan ya akhirnya dia jadi rada pede, tapi lama-lama udah ke webinar yang terbuka banget, pesertanya dari mana-mana, kerasa juga emang semua orang ngerti yang namanya data science. Kan ada juga yang nggak ngerti, yang pengen belajar, walaupun dia mungkin lebih tua, ada yang pengen belajar juga. Jadi sebetulnya masing-masing orang sebenarnya punya keahliannya masing-masing, dan ini akan terasa pada saat mereka webinar atau berinteraksi seperti itu. Nah, bagaimana kejadiannya kalau ternyata ada orang yang jago itu ya, dan itu kejadian sih, sering banget. Saya juga sering sih, saya ngasih webinar ternyata ada yang lebih jago daripada Ono, ya udah tinggal minta maaf aja, maaf saya juga nggak tahu yang ini, saya harus belajar lagi, gitu aja selesai masalah kan. Jadi nggak harus ngeklaim bahwa kita jagoan, nggak harus juga sih. Kalau nggak tahu ya minta maaf juga nggak masalah. Kalau kita misalnya salah, saya juga kemarin di acaranya webinar tentang 5G, saya salah jawab gitu. Saya bilang satu BTS bisa 256 subscriber, dikoreksi sama temen dari Komba. Satu BTS 400, di chatting tuh dia koreksi. Ya udah, saya tinggal ngomong, oh minta maaf nih, ada koreksi dari teman dari Komba, ternyata satu BTS bisa 400 subscriber. Ya tinggal ngomong gitu aja, minta maaf, kan selesai masalah juga kan. Jadi nggak susah-susah amat sih sebenarnya. Tinggal berani minta maaf, nggak harus ngeklaim kita paling jagoan sih sebenarnya. Itu kalau di level webinar. Nah, sebelum masuk ke level yang lebih tinggi kayak webinar dan sebagainya atau grup apa segala macam, saya cenderungnya lebih ke arah mendorong mahasiswa itu untuk aktif di forum, di grup dan sebagainya. Kalau bisa menjawab lebih bagus ya. Tapi paling jelek bisa nanya, berani nanya aja di situ. Pertama nanya dulu, kalau ada apa-apa dia nanya, ini gimana sih, ini gimana sih. Nah kalau udah naik ilmunya, jawab. Pada saat jawab brandingnya masuk soalnya. Kalau nanya belum dapat branding nih, kalau bisa jawab dapat branding. Kira-kira kayak gitu. Saya balikin, silakan. Terima kasih Bu Ulfa. Nah, intinya pede aja ya Pak. Iyalah, sama low profile ya. Jangan high profile. High profile dimarahin orang biasanya. Kadang ketakutannya itu kadang ketika
Iya, Ada kayak gimana ya? iya bener. Bayangin kalau di depan kayak saya ya, kadang-kadang depan saya kadang-kadang menteri kan. Stres loh, depannya menteri pening apa. Yang lebih penting itu kita menguasai materi yang akan kita sampaikan seperti itu. Ya kerjain PR lah, tapi nggak harus 100% jago juga nggak harus sih sebenarnya. Kalau kita salah ya minta maaf aja lah. Sama modalnya pede sama menguasai materi. Ya, ya jalan. Lebih sering-sering tampil ya Pak. Ya biar jago ngeles. Iya, iya bener. Ini ada pertanyaan dari Aziza, izin bertanya, salam kenal, saya Paranatum, saya mahasiswa Indra. Apakah Paranatum ini sudah punya brand sendiri untuk dijalankan dengan domain ini, dan selama berjalan apakah ada kendala saat pakai domain ini? Silakan Ibu Rudeva. Baik, kalau saya nggak punya yang awalnya saya aktif ya di sosial media Mbak, tapi biasanya di hack waktu itu, dan akhirnya saya males banget, udah banyak banget gitu kan apa namanya teman-teman lama gitu, dan saya sempat jualan juga gitu, tapi akhirnya saya sekarang cuma sekedar kalau untuk web saya jujur saya nggak punya, saya paling ada blog tapi saya nggak aktif karena kerjaan selain jadi dosen saya juga kan ada kerjaan yang lain gitu, jadi saya kerjanya di balik data gitu, jadinya tidak gitu, saya nggak punya domain. Dan paling kalau saya juga kan sebenarnya bisa marketing sendiri, saya jualan jasa tapi nggak boleh marketing kalau saya, karena konsultan pajak itu konsultan pajak saya nggak boleh iklan, jadi saya sering iklannya dari profil saya di WhatsApp, jadi saya ada nomor itu juga saya jualan sama masih konvensional, saya mau kerja jadinya karena saya terkena kode etik, paling kalau untuk jual desa saya kayak gitu. Sedangkan kalau untuk domain saya nggak punya, paling blog tapi jarang saya tulis karena banyak PR lain gitu, jadi ya itu juga mungkin kalau yang apa namanya Pak Ono kan udah aktif, kalau saya juga YouTube itu juga ada YouTube pembelajaran itu pada saat COVID itu saya baru mulai belajar sebenarnya, belajar bikin video gitu kan, itu lebih banyak kepada pembelajaran akuntansi gitu, tapi kalau sekarang jarang juga kan, hanya sosial media aja kok. Saya Ya. Berarti kalau untuk punya website itu boleh nggak? Atau tetap nggak boleh karena kode etik? kalau secara saya pribadi nggak boleh. Kalau misalnya saya terkait, saya biasanya nyantol tuh dengan perusahaan-perusahaan partner ini gitu. Jadi branding saya bukan personal branding, tapi kalau saya sendiri punya web itu saya kena kode etik gitu. Jadinya saya jualannya ke partner, ke orang-orang, teman-teman bareng kayak gitu. Ya kalau nggak ditambahkan brandingnya Pak Ono ini kayak gimana nih sampai terkenal ini sekarang? Pak Ono tuh bukunya dari zaman saya. Iya. Terima kasih. Ada update-nya di Andi Offset. Bisa dibeli, kurang ajar. Jadi branding saya awal banget buku sih, dari dulunya buku sih sebenarnya, saya bukan web sih sebenarnya. Tapi kalau web saya ada di onocenter.or.id, juga akhirnya kampus jadi nempel ke Ono, itts.ac.id, YouTube Ono Center, Twitter Ono W Purbo, Facebook ono.w.purbo, LinkedIn juga Ono W Purbo. Jadi brandingnya kayak gitu sih. Cuman kalau mau dasarnya bukan ini sih, brand saya lebih ke buku sih. Buku saya ada sekitar hampir 60-an buku, bisa dibeli di Andi Offset. Iklan. Tapi gini ya, kalau teman-teman pengen nulis buku, saya dengan senang hati bantuin Anda jadi penulis. Soalnya saya pengen banget bangsa ini bisa menulis produsen lah, memproduksi pengetahuan, bukan sekedar jadi konsumen aja, bukan pembaca, pengennya penulis, karena penulis di mana-mana akan lebih tinggi levelnya daripada pembaca, kira-kira gitu. Itu dengan senang hati saya bantu. Terima kasih kembali Bu Ulfa. Kayaknya lebih bagus nih
Iya itu keren tuh. Ya, biar lebih pede Pak mereka Iya. menunjukkan dirinya. Kalau mahasiswa malu gimana ya cara menjual, padahal mereka mungkin punya produk yang mau dijual atau apapun itu mau nulis blog atau segala macam. Apalagi yang mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir itu kan mereka akan menuju ke fase untuk masuk ke dunia kerja ya. Iya. Nah, tinggal bikin CV yang bagus, portofolio mereka, kayak gitu. Iya. Microset mah penting banget. Padahal gampang ya. Gampang banget, tapi malah lebih efektif kalau kita nanti offline sih Pak bikinnya. Oh iya sih. Iya. Nanti pas kakak mahasiswa sudah masuk kali ya. Nah, dari Pandi akan mengakomodir untuk pembuatan Wah keren tuh. Kalau yang tingkatannya udah lebih advance sedikit nih Pak, kita akan bikinin pelatihan pembuatan website Pak. Mungkin dari Pauno juga nanti bisa join untuk DNS-nya Pak, atau pembuatan apa jaringan lokal ya Pak ya. Kalau enggak, kalau saya mah lebih suka bikin buku sih sebenarnya. Ya udah ngikutin Pak Andi dah. Nah, jadi kan nanti mahasiswa-mahasiswa Unindra yang pengen jadi penulis terkenal, Nah, itu keren tuh. ya nggak harus yang bentuk bukunya, tapi udah bikinnya digital mungkin ya Pak ya. Oh iya, itu Alex Media juga nerbitin buku PDF sih, ada PDF-nya, bisa. Dijualnya di Amazon lagi, gila tuh orang. Keren ya Pak ya. Keren. Cita-cita nih mahasiswa-mahasiswa Unindra yang kayak Bapak nih sukses dalam bidang di dunia digital. Ini dosennya juga, dosennya juga perlu. Mungkin nanti Guru Deva juga kita bikin Microsoft ya Bu. Boleh banget. Para dosen di Unindra harus dan wajib punya Microsoft. Jadi dari itu kan Ibu bisa bikin apa materi pembelajaran bisa dari situ Microsoft. Iya. Jadi untuk dikasih ke para mahasiswa tinggal @id/rudeva nih ya, ambil ya materinya dari sini, kerjaan soal dari sini. Dan mudah kan Bu ya. Baik, mungkin ada lagi yang ingin bertanya para mahasiswa atau Ibu Bapak dosen? Oh ini ada itu buat RT RW-net. Ini pertanyaan atau apa? Ini udah SMA nih, SMA Negeri 106 pertanyaan. Ya, buat RT atau RW-net. Oh mungkin Ini maksudnya pertanyaan mau bikin RT RW-net gimana caranya kali ya? Kayaknya gini nih. Ini Bapak bisa dijelasin? jadi RT RW ini lagi mengira-ngira kayaknya pertanyaan seperti itu. Soalnya kalimatnya bukan kalimat lengkap, jadi bingung ini nanyanya apa. Kayaknya pertanyaannya adalah untuk bikin RT RW-net caranya gimana? Kira-kira gitu ya. Ini cara yang paling sederhana dulu ya. Kalau mau ngelihat benernya bisa masuk ke website tadi onocenter.or.id/wiki, cari RT RW-net, ada di situ dijelaskan. Kalau mau lebih gila lagi bisa masuk ke YouTube, masukin kata kunci RT RW-net, pasti banyak nanti penjelasannya. Google juga RT RW-net banyak. Yang seru adalah di seluruh dunia Indonesia adalah negara yang punya RT RW-net paling besar. Hari ini kita punya 60.000 RT RW-net dan itu paling besar di dunia. Dan Indonesia jadi contoh dunia. Pertanyaannya bagaimana cara membuat RT RW-net? Cara yang paling sederhana adalah tethering pakai HP. Jadi kita pakai HP, kita tethering ke tetangga-tetangga ya, tetangga duduk sebelah. Tapi itu belum satu RT kan, itu baru tetangga yang duduk sebelah. Jadi HP tethering. Sebenarnya tekniknya cuman HP tethering sih sebenarnya. Nah, cuman sekarang tetheringnya misalnya langganan ini kalau ada kepaksa nyebut, minta maaf nih kepaksa nyebut merek ya. Misalnya kita langganan Telkomsel punya modem Orbit. Kan itu ada colokan kabelannya ya. Ditarik lah kabelannya ke ini kalau mahasiswa seringnya satu kos-kosan itu ditarik semua. Satu modem dibagi satu kos-kosan yang ada misalnya 20 kamar, 30 kamar. Mulailah kos-kosan net. Kalau mau iseng banget, ini kejadian banget di Binus tuh. Binus itu kos-kosannya itu sampai tetangga-tetangga nyambung semua tuh. Akhirnya jadilah kayak gitu RT RW-net. Jadi sebenarnya RT RW-net caranya cuma satu sambungan dibagi ke banyak orang. Kira-kira cuma gitu aja sih. Pertanyaannya ini secara hukum sah atau tidak? Sebenarnya nggak sah sih. Cuman ya kita pura-pura tutup mata aja ya. Yang penting bangsa ini bisa pinter gitu aja dulu dah.
Gitu Bu Ulfa, mudah-mudahan agak menjawab nih. Baik, terima kasih Pak. Ada lagi yang mau bertanya terkait materi kita hari ini bisnis digital? Kayaknya udah nggak ada yang lagi mau tanya Pak. Main di depan nih. Pada malu. Enggak, intinya kalau ada pertanyaan saya sih welcome pakai email lah atau pakai Twitter boleh. Baik, untuk keinginan dan pertanyaan dengan Pak Ono atau Ibu Rodeva mungkin bisa email ya. Baik, karena waktu juga sudah mulai siang nih. Kalau Ya. mungkin ada kegiatan lain dan Ibu Rodeva juga mungkin belajar atau apa. Ya. Baik, terima kasih untuk mengisi materi webinar pagi hari ini. Terima kasih Bu Rodeva. Makasih sama-sama.